Selamat malam Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita akan ibadah keluarga yang dipimpin oleh pelayan firman Bapak Penatua Ardi Nelwan. Biarlah ibadah kita ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum ibadah dimulai, kita saat teduh sejenak. Jemaat, mari berdiri. Di dalam dunia yang dikuasai oleh pengaruh dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan Yesus hadir. Ia memenuhi kerinduan umatnya akan hidup bahagia. Ia memberikan air kehidupan bagi orang yang haus akan kebenaran. Ia menerangi setiap orang yang berjalan dalam kegelapan. Ia menuntun dan membimbing orang dengan rohnya ke jalan yang lurus. Mazmur 95 ayat 6-7 berkata, "Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya." Marilah kita beribadah kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, sumber hidup, kami bersyukur atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu di sepanjang kehidupan kami di dunia ini. Sekarang kami hendak beribadah memuji-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami dari awal hingga akhir, serta kuasailah kami dengan Roh Kudus, agar nama Tuhan Yesus Kristus diagungkan dan dimuliakan dalam beribadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan pujian berbalasan dari Mazmur 100. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setianya tetap turun-temurun. Silakan duduk. Amin, amin, amin.
Jemaat Tuhan, baik yang berada di gedung gereja maupun ibu bapak saudara kekasih yang ada di rumah-rumah lewat ibadah di media Zoom, mari kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Recording in progress. kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Sebab itu, karuniakan Roh Kudus di dalam kami, mendengar, merenungkan, mengerti, dan melakukan firman-Mu dalam hidup beriman sehari-hari. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-58, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya ke-14. Yesaya 58 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mari berdiri untuk sama-sama kita membaca firman Tuhan yang menyatakan untuk kita malam ini. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, baik yang ada di gereja Tuhan maupun yang ada di rumah-rumah, yang mengikuti ibadah kita lewat media Zoom pada malam hari ini. Sejak penciptaan Tuhan akan dunia dan seisinya, Tuhan Allah telah menetapkan satu hari dalam sepekan harus dipisahkan sebagai hari yang kudus. Suatu hari ketika umat Allah menghentikan kegiatan biasa dan membiasakan diri untuk memperoleh istirahat jasmani dan pembaharuan rohani. Dengan melakukan hal itu, maka firman Tuhan malam ini pada ayat yang ke-14 menyimpulkan untuk kita akan meningkatkan sukacita ibu bapak, saudara-saudara dan saya di dalam Tuhan, dan memungkinkan kita mencapai puncak rohani yang baru. Saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ternyata tidak banyak orang atau tidak banyak orang percaya yang merelakan waktu secara khusus untuk merayakan Sabat atau bahasa lain hari perhentian atau hari istirahat. Bahkan mungkin sebagian orang percaya merasa terganggu
dan terbebani dengan perintah itu. Bagi mereka yang workaholic, istilah orang sekarang, maka hari istirahat itu dianggap sebagai penghalang untuk mendapatkan keuntungan materi. Bagi mereka yang ingin beristirahat dari rutinitas kerja, maka Sabat dipandang sebagai halangan untuk beristirahat lebih lama. Nah, sikap ini muncul karena motivasi yang salah dalam memahami makna hari perhentian itu. Sabat berbicara tentang kenikmatan. Sabat berbicara tentang kesenangan bersama Tuhan. Bukan beban dan gangguan. Kenikmatan atau kesenangan jenis ini jauh lebih bermakna daripada berbagai kenikmatan yang kita upayakan di hari-hari kita yang lain. Nah, bacaan firman kita malam ini mengajarkan ada keistimewaan yang luar biasa dari hari itu. Mari kita lihat. Istimewanya hal tentang Sabat muncul beberapa kali di sepanjang kitab Nabi Yesaya ini. Pada pasal 1 ayat 13, pada pasal 56 ayat 2, dan bacaan kita malam hari ini. 58, Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Serta kalau kita baca terus, kita akan temukan juga istimewanya hari Sabat itu pada Yesaya 66 ayatnya yang ke-23. Nah, Ibu Bapa, Saudara dan jemaat yang diberkati Tuhan, dari sini terlihat bahwa bangsa Yehuda masih memperhatikan hari Sabat. Mereka tetap berkumpul dan merayakannya. Persoalannya, bangsa itu gagal memelihara Sabat secara benar. Itu catatannya. Walaupun Sabat tetap dirayakan, namun mereka juga ternyata melakukan kejahatan. Yesaya 1 ayat 3 atau ayat 13 berpesan perayaanmu itu penuh kejahatan. Atau Yesaya 56 ayat yang kedua, berbahagialah orang yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, baik di gedung gereja maupun di rumah-rumah, ibadah, ini catatan penting untuk kita, ibadah yang sembarangan dan yang dilakukan terus-menerus ternyata lebih buruk daripada tidak ada ibadah sama sekali. Sekali lagi, ibadah yang sembarangan dan yang kita lakukan terus-menerus ternyata lebih buruk daripada tidak ada ibadah sama sekali. Tuhan Allah memandang hal ini sebagai kejijikan dan Ia tidak tahan melihatnya. Kalau kita baca terus Yesaya 1 ayat 14 atau 11, 14 dan seterusnya. Nah, Ibu Bapak, Saudara kekasih, pertanyaan kritis untuk kita, apakah motivasi Ibu Bapak, Saudara dan saya beribadah di hari Sabat? Apakah ibadah kita di hari perhentian itu benar-benar menyenangkan hati Allah? Itu mungkin pertanyaan kritis kita. Kita tidak mungkin bisa menyenangkan Allah kalau kita memandang hari itu sebagai sebuah, atau kalau kita tidak memandang Sabat itu sebagai sebuah kesenangan bersama dengan Tuhan. Nah, Ibu Bapak, Saudara kekasih, mari kita perhatikan bacaan kita malam ini. Pada ayat yang ke-13 terdapat kata sambung apabila. Disebut sebanyak 3 kali, dan kata sambung itu akan menolong kita untuk memahami 3 sikap penting yang berhubungan. Nah, ketiganya sebenarnya mengajarkan hal yang sama, tetapi sudut pandangnya yang berlainan. Mari kita perhatikan ayat yang ke-13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku.
Selanjutnya, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia. Dan selanjutnya, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ibu bapak, saudara kekasih dalam Tuhan, di antara ketiga catatan tadi yang paling esensial sebagai renungan kita malam ini adalah cara pandang kita tentang Sabat sebagai suatu atau sebuah hari kesenangan atau kenikmatan. Nah, sikap seseorang memang ditentukan oleh motivasinya. Motivasi bagaimana dia memandang segala sesuatu. Motivasi bagaimana dia beribadah kepada Tuhan. Itu menjadi penting. Jadi kegagalan umat Allah dalam merayakan hari kenikmatan itu disebabkan perbedaan cara pandang dan motivasi tentang arti dan makna dari kesenangan atau kenikmatan itu. Nah, Sabat seharusnya menjadi hari kenikmatan. Namun mereka lebih memilih kenikmatan yang lain. Alkitab berkali-kali menghubungkan Sabat dengan kenikmatan Tuhan. Tuhan Allah sendiri beristirahat pada hari yang ketujuh untuk menikmati semua yang sudah Ia ciptakan. Ia beristirahat bukan karena kelelahan. Ia sengaja menghabiskan waktu 1 hari untuk menikmati ciptaannya. Nah, ibu bapak saudara kekasih, ini mungkin yang menginspirasi banyak orang Kristen atau orang percaya yang memanfaatkan hari Sabat untuk rekreasi, menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan. Tetapi mereka lupa kemudian beribadah kepada Sang Penciptanya. Saking menikmati apa yang Tuhan ciptakan, mereka lupa bahkan untuk beribadah kepada Sang Penciptanya. Nah, ibu bapak saudara kekasih, mari bayangkan bagaimana perasaan Sang Pencipta apabila anak-anaknya terus-menerus menikmati ciptaannya tanpa mau bersyukur kepada Sang Pencipta itu. Ibu bapak saudara kekasih, Alkitab juga mengaitkan perayaan Sabat dengan kisah yang menggembirakan, yaitu pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir pada Ulangan 5 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Nah, ibu bapak saudara-saudara yang kekasih, hari Sabat adalah hari yang kita khususkan. Hari Sabat adalah hari yang kita khususkan untuk beribadah, merenungkan dan mensyukuri karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan masing-masing kita. Orang yang mengalami dan menyadari kekuatan atau kedahsyatan tangan Tuhan dalam hidupnya pasti akan memiliki hasrat atau motivasi yang besar untuk selalu datang memuji Allahnya. Bagi orang Kristen, perayaan hari Sabat menjadi lebih spesial dan penuh makna. Hari Sabat telah menjadi perayaan hari Tuhan karena Yesus bangkit pada hari pertama. Nah, dari sisi waktu terdapat perubahan. Bagi orang Yahudi, mereka merayakan Sabat pada hari Sabtu, yaitu hari ke-7. Dan pengikut Kristus, yaitu ibu bapak, saudara dan saya hari ini, merayakannya pada hari Minggu, hari pertama. Nah, dari sisi makna pun terjadi pergeseran. Hari itu bukan hanya didasarkan pada penciptaan alam semesta, tetapi hari itu didasarkan
pada penciptaan ibu bapak, saudara dan saya kembali di dalam Kristus. Hari itu bukan hanya memperingati pembebasan bangsa Israel dari Mesir, tetapi hari itu bagi umat Tuhan, bagi ibu bapak, saudara dan saya hari ini diperingati sebagai pembebasan dari perbudakan dosa. Nah, ibu bapak, saudara kekasih dalam Tuhan, ayat 13 mengancam kita. Tetapi ayat 14 Tuhan memberi janji bagi mereka yang menghormati hari istimewa itu. Hari Sabat bukan hanya sebuah kenikmatan, bukan hanya suatu kesenangan, melainkan juga hari yang membawa kesenangan bagi ibu bapak, saudara dan saya. Allah memberikan janji yang luar biasa kepada mereka yang senantiasa merayakan Sabat dengan setia. Nah, ada 3 sikap yang benar terhadap Sabat di ayat 13 tadi, direspons dengan 3 janji yang indah pada ayat yang ke-14. Mari kita lihat janji Tuhan. Terhadap sikap kita pada ayat 13 tadi, Tuhan menjanjikan 3 hal pada ayat yang ke-14. Janji pertama, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku, maksudnya Tuhan, akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Yang ketiga, aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhan lah yang mengatakannya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, berkat Tuhan di bagian ini digambarkan sebagai makanan. Allah akan menyuapi kita dengan makanan. Gambaran ini sangat tepat karena pada hari Sabat umat Allah dilarang bekerja atau mencari makan. Bagi mereka yang bekerja harian, pertanyaan umum yang sering muncul adalah bagaimana aku bisa memberi makan keluargaku jika aku merayakan Sabat dan tidak bekerja? Tuhan sudah mengantisipasi kekhawatiran ibu bapak, saudara dan saya itu dengan sebuah janji. Aku akan memberi makan engkau. Janji itu diberikan penekanan khusus sebagai suatu jaminan bahwa Allah pasti menepatinya. Kita akan diberi makan dari milik pusaka Yakub. Persediaan makanan bukan dari hasil kerja harian, melainkan dari warisan yang berlimpah-limpah. Sebagaimana Tuhan sudah setia kepada Yakub, demikian pula Ia setia kepada ibu bapak, saudara dan saya, keturunannya hari ini. Janji itu juga keluar dari mulut Tuhan sendiri. Oleh karena itu pasti ditepatinya. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita lihat apa yang bisa kita aplikasikan lewat hidup dan kehidupan kita, atau pertanyaan-pertanyaan yang kita bawa dalam hidup dan kehidupan kita sepanjang minggu ini sebagai aplikasi dari firman Tuhan kita pada malam hari ini. Yang pertama berupa pertanyaan untuk ibu bapak, saudara dan saya. Apakah hari Minggu atau hari ibadah kita, hari Rabu ini, menjadi hari yang paling kita nantikan? Mari jawab dalam kehidupan kita masing-masing. Saya tidak ingin mendengar jawaban itu. Yang kedua, ataukah kita justru melihat hari-hari itu sebagai sebuah halangan untuk menikmati hidup? Mari jawab itu juga. Selanjutnya, apakah hasrat, apakah motivasi kita terhadap ibadah bersama di hari Minggu, baik lewat zalana Zoom, baik yang datang ke gereja, atau hari-hari ibadah seperti hari Rabu ini? Apakah itu hasrat dan motivasi kita menunjukkan seberapa pentingkah Yesus di dalam hidup kita? Hasrat dan motivasi ibu bapak, saudara kekasih, dalam beribadah bersama menunjukkan seberapa pentingkah Yesus
di dalam hidup kita masing-masing. Jika Ia menjadi sumber kesenangan kita, maka kita pasti akan selalu menantikan hari Minggu itu, hari ibadah itu dengan antusias. Jika pembebasan dari dosa melalui kematian dan kebangkitan Kristus menjadi pengalaman yang menakjubkan bagi ibu bapak, saudara dan saya, maka kita pasti terdorong untuk selalu datang memuji Dia. Ibu bapak, saudara kekasih, firman Tuhan bacaan kita malam hari ini mengingatkan kita kembali. Hormatilah hari Sabat dan kuduskanlah hari kudus Tuhan itu. Ibadah kita, ibadah yang berkenan kepada Tuhan adalah sikap hati yang benar dalam tindakan dan keluar dari hati kita yang tulus. Kita dapat berdoa untuk orang yang sakit. Kita dapat berdoa untuk orang-orang yang tertindas, menolong orang-orang yang membutuhkan uluran tangan bantuan kita, dan memberi penghiburan bagi mereka yang berduka dan menderita. Sabat bagi Tuhan adalah mengenal Tuhan. Sabat bagi Tuhan adalah mengkhususkan hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan yang berkenan bagi Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara kekasih, ibadah yang dikehendaki Tuhan harus mewujud pada tindakan. Bukan hanya ritual, tetapi aktual. Misalnya melepaskan orang dari penindasan dan ketidakadilan, atau menolong orang yang berkekurangan. Nah, sabat harus dilakukan sepenuhnya untuk Tuhan dan bukan cari-cari alasan untuk tidak memenuhinya. Sekali lagi ini penting, sabat harus dilakukan sepenuhnya untuk Tuhan dan bukan cari-cari alasan untuk memenuhinya. Bila kita beribadah sesuai dengan yang diinginkan Tuhan, firman Tuhan bacaan kita pada ayat 14 tadi mengatakan, barulah Ia akan memberkati kita. Oleh karena itu, ibu bapak, menutup renungan kita malam hari ini, kita perlu introspeksi diri. Masing-masing kita, mari memeriksa diri kita sendiri. Apakah motivasi kita datang beribadah kepada Tuhan? Apakah kita beribadah hanya untuk kepentingan dan kepuasan semata? Ataukah kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan untuk menyenangkan Dia? Mari Bapak Ibu, kita jawab itu dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Oh
Jemaat Tuhan, mari kita membawa syafaat kita kepada Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, untuk hari ibadah yang Engkau perkenankan kami lakukan di hari Rabu ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang menyapa semua kami lewat peringatan hari istirahat untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, lewat apapun keadaan kami, lewat sarana apapun yang bisa kami pakai, karena situasi dan kondisi saat ini, kami syukuri itu. Kami syukuri Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih yang bisa hadir di gedung gereja ini, sesedikit apapun kami syukuri itu. Dan kami syukuri Ibu Bapak, saudara kekasih yang diperkenankan Tuhan untuk memanfaatkan media Zoom meeting untuk peribadahan kita pada malam hari ini. Kami berdoa dari tempat ini untuk Ibu Bapak, saudara kekasih di rumah masing-masing. Apapun aktivitas dan kegiatan Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih, kami angkat dalam doa kami malam hari ini. Biarlah Tuhan menilik semua keberadaan Ibu Bapak, saudara kekasih di rumah masing-masing. Seluruh sukacita, seluruh pergumulan, dan bahkan duka cita yang Ibu Bapak, saudara kekasih alami. Kami memohon dalam kerendahan hati, Tuhan hadir dalam berbagai kerinduan yang Ibu Bapak, saudara-saudara alami dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari. Kami doakan persekutuan di jemaat kami, GPIB Jemaat Shalom. Kami berdoa untuk pendeta kami, Bapak Pendeta Aprianus Libat, ibu dan kedua anaknya. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehadiran hamba-Mu di jemaat kami ini. Bersama-sama kami boleh melayani dan menjalankan tugas menggembalakan domba kepunyaan Tuhan di jemaat Tuhan ini. Terima kasih untuk kehadiran hamba Tuhan ini. Kami doakan seluruh majelis jemaat. Kami berdoa untuk tugas-tugas pelayanan mereka, pekerjaan-pekerjaan mereka, keluarga demi keluarga, anak-anak dan cucu mereka. Tuhan berkati mereka. Kami doakan para pianis organis, para ibu bapak, saudara kekasih yang aktif di media, di multimedia, karyawan kantor, dan semua yang terlibat dalam peribadahan di rumah Tuhan ini. Berkati juga mereka ya Tuhan, dalam keseharian hidup mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka, dalam apapun yang Tuhan perkenankan mereka lakukan dalam hidup dan kehidupan mereka. Berkatilah juga mereka. Kami doakan ya Tuhan bangsa dan negara kami. Kami doakan situasi secara dunia yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Ada banyak ketakutan di mana-mana. Ada banyak kematian di sana sini. Ada begitu banyak berita yang kami dengar di negara lain maupun di negara kami sendiri. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami khususnya yang ada di kota Jakarta ini dalam berbagai aktivitas kami yang terhalang karena pandemi ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang harus dirawat di ruang-ruang isolasi, baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Kami berdoa untuk warga kami yang juga mungkin sedang dirawat di ruang-ruang isolasi di rumah sakit. Kami doakan para tenaga medis, para medis, perawat, dokter, karyawan rumah sakit yang setia mendampingi orang-orang yang terpapar COVID-19 ini dan sakit-sakit lainnya. Ya Tuhan berkati juga mereka, karena sebagai manusia mereka juga punya keluarga, mereka juga rindu untuk bisa bersama-sama dengan keluarga. Tetapi di sepanjang pandemi ini waktu itu begitu terbatas bagi mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, tidak ada bantuan yang kami bisa berikan kepada mereka selain doa-doa kami kepada mereka. Biarlah Engkau kuatkan para tenaga kesehatan ini, para dokter, perawat, karyawan rumah sakit, lewat obat-obatan yang mereka siapkan, lewat pekerjaan mereka, lewat tenaga mereka. Engkau kuatkan mereka agar mereka juga dikuatkan untuk menolong para pasien yang terpapar ini. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk
keluarga besar Aritonang. Beberapa hari yang lalu Engkau memanggil Opung, suami terkasih, Bapak terkasih, Bapak JM Aritonang. Engkau memanggil dia ke rumahmu yang kudus. Kami doakan Ibu Maria, anak-anak, menantu, cucu-cucu, dan seluruh keluarga besar JM Aritonang. Biarlah ya Tuhan, Engkau mampukan keluarga ini boleh melihat bahwa peristiwa ini adalah peristiwa iman yang Tuhan rencanakan dalam hidup dan kehidupan keluarga ini. Berkati Ibu Maria, berkati anak-anak, berkati menantu, berkati seluruh cucu mereka. Kami juga doakan secara khusus, beberapa hari yang lalu Engkau memanggil kekasih kami, Ibu Ami Patirajawane. Ya Tuhan, mampukan juga Marvin, Mia, keluarga besar Patirajawane, dan keluarga besar Tanah Saleh bisa melihat ini sebagai bagian dari rancangan Tuhan yang indah dalam kehidupan keluarga mereka. Kami doakan keluarga ini, keluarga Patirajawane dan keluarga besar Tanah Saleh maupun keluarga besar Aritonang. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan mereka mengerti kehendak Tuhan lewat peristiwa ini. Mampukan mereka menerjemahkan itu lewat iman percaya mereka kepada Tuhan yang mempunyai hidup dan kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, ada banyak doa dan permohonan kami, ada banyak kerinduan-kerinduan dari seluruh warga jemaat, baik itu kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup, baik itu kerinduan untuk mendapatkan promosi pekerjaan ataupun kerinduan untuk mendapatkan pekerjaan di masa pandemi ini. Usaha-usaha semua warga jemaat. Bapa di surga, kami membawa itu dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan berperkara lewat seluruh warga jemaat kami, GPIB Jemaat Shalom di tempat ini. Terima kasih untuk pekerjaan anak-anak kami, terima kasih untuk pekerjaan cucu-cucu kami bahkan, terima kasih untuk aktivitas dan kegiatan yang masih Tuhan perkenankan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati keluarga demi keluarga. Bapa di surga, inilah syukur kami, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kami memohon dalam kerendahan hati, kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan semua doa, semua permohonan, dan semua syukur dan sukacita dari ibu bapak, saudara kekasih di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah mengumpulkan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa hidup ini milik-Mu Tuhan dan sepatutnya dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti kata Mazmur, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Tuhan Yesus memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdiri untuk berdoa. Ya Tuhan Yesus, emas dan perak tak ada pada kami, tetapi kami persembahkan hidup yang penuh semangat dan keberanian bersaksi serta hati yang rela dan penuh sukacita kepadamu sebagai tanda syukur atas karunia selamat yang Kau beri. Hidup kami yang selalu melanggar kehendak-Mu, Engkau jadikan baru menjadi mulia di hadapan-Mu. Terimalah dan kuduskan persembahan syukur kami ini untuk menjadi alat yang mendukung pelayanan dan kesaksian di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Warta sektor. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan kudus Christopher John Lodge, warga jemaat Pennsylvania, USA, dengan Mawar Uli Mansuri, warga jemaat sektor pelayanan 6 GPIB Shalom. Pemberkatan perkawinan diadakan pada hari Kamis 17 Juni 2021 pukul 10.00 bertempat di gereja GPIB Shalom. Sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan dalam ibadah hari Minggu tatap muka dalam rangka HUT Yankes GPIB tanggal 4 Juli 2021 dengan sistem Sloki mengikuti aturan protokol kesehatan. Kepada warga sidi jemaat kiranya mempersiapkan diri dan mengambil bagian di dalamnya. Bagi warga sidi jemaat yang memerlukan pelayanan perjamuan kudus di rumah atau di rumah sakit, mohon menghubungi majelis jemaat terdekat atau kantor sekretariat majelis jemaat GPIB Shalom pada setiap hari dan jam kerja sampai tanggal 4 Juli 2021. Demikian untuk mendapat perhatian dari segenap warga sidi jemaat. Pelkat GPIB Shalom DKI Jakarta akan melaksanakan kegiatan malam puji-pujian secara live streaming via kanal YouTube GPIB Shalom dengan tema Serve to Glorify God pada hari Sabtu 19 Juni 2021 pukul 19.00. Demikian untuk mendapat perhatian dari segenap warga jemaat. Ibadah gabungan Pelkat PKB Mupel Jakarta Barat akan diadakan pada hari Kamis 17 Juni 2021 pukul 19.30 bertempat di GPIB Shalom DKI Jakarta dan juga melalui Zoom meeting dengan pelayan firman, Pendeta Aprianus Libat, dan pelayan liturgi Penatua Billy Malingkas. Dimohon perhatian dan kehadiran segenap anggota PKB dalam ibadah tersebut. Ibadah Pelkat PKLU akan diadakan pada hari Sabtu 26 Juni 2021 pukul 11.30 melalui Zoom meeting dengan pelayan firman, Pendeta Adri Syamsuddin, dan pelayan liturgi Nyonya Since Suparwoto. Dimohon perhatian dan kehadiran segenap anggota PKLU dalam ibadah tersebut. Telah dimuliakan Bapa di sorga, Nyonya Constance Ami Pati Rajawane, ibunda dari Diaken Marvin Pati Rajawane, dalam usia 88 tahun pada hari Senin 14 Juni 2021 pukul 02.00. Ibadah pelepasan dan pemakaman pada hari Selasa 15 Juni 2021 pukul 10.00 dari rumah kediaman langsung menuju TPU Petamburan untuk dimakamkan. Majelis dan segenap warga jemaat GPIB Shalom di DKI Jakarta menyampaikan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan.
Jemaat Tuhan, kala kehidupan berlanjut terus dan nafas masih dikandung badan, itulah kesempatan bagi kita untuk berkarya dan berguna. Karena itu, mari kita bergegas membenah diri untuk terus berkarya, melakoni tugas bagi Tuhan. Mari kita lanjutkan perjalanan bergereja dengan senantiasa memberi diri untuk terus dibarui oleh Kristus. Kami mengundang Ibu Bapak Saudara kekasih berdiri. Mari kita nyanyikan Kidung Muda-Mudi 101. Mari kita menutup ibadah kita pada malam ini dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Kami bersyukur dan berterima kasih karena kami sadar bahwa Engkau adalah Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kami dalam Kristus untuk bertolong-tolongan sehingga menghadirkan damai sejahtera-Mu dalam hidup dan kehidupan, dulu, sekarang, dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali.
Makasih Pak Hewan. Makasih Pak Herman. Terima kasih. Makasih Pak Herman. Terima kasih Pak Herman. Selamat malam semua. Tuhan Yesus berkati. Memberkati. Selamat beristirahat semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Sama-sama. Bless you, ibu-ibu, bapak-bapak. Dirman. Pamit ya semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati semua. Sama-sama. Pamit juga. Si Mary Noe dapat Ya, pamit juga. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati. Habis. Mana ini? Makasih. Recording stopped.